Halo, welcome back to English for Indonesian Channel. Ya, ketemu lagi dengan Mr. Fitra di English for Indonesian Channel. Kali ini kita akan sedikit membahas lagi salah satu materi yang sangat mudah sebenarnya ya. Ini materi-materi sangat dasar teman-teman. Oke, lihat dulu, keren juga topinya. Ya, sebelum kita bahas materinya teman-teman, jangan lupa ya buat yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk LCS, like, comment, share, dan subscribe. Oke? Kalau teman-teman sudah siap, maksudnya siap tuh bukunya siapin ya. Materinya sangat simpel teman-teman. Silahkan disiapkan dulu, cemilannya juga boleh disiapkan. Baik teman-teman, kali ini kita akan sedikit membahas kembali grammar dasar. Ini sebenarnya pernah dibuat juga videonya, tapi kita mau bahas lagi. Mungkin ada yang sudah lupa. Jadi ini materi sangat mudah sebenarnya kalau dipahami ya. Kita akan berbicara tentang apa namanya? Sebentar, dilihat dulu. Kita mau ngomongin apa sih di sini? Ya, kita akan berbicara tentang welcome dulu English for Indonesian. Ya, singular and plural nouns ya. Singular and plural nouns. Jadi kata benda itu bisa singular dan plural. Nah, teman-teman, langsung saja ya. Singular itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah tunggal. Ya, single. Single itu tunggal. Jadi kan kayak badminton tuh ada single lah, berarti tunggal. Nah, terus ada double, double itu berarti dua. Nah, ini singular, berarti tunggal. Bendanya cuma satu. Kalau plural itu dalam bahasa Indonesianya adalah jamak, ya, jamak, jamak atau jamak ya bahasanya. Jamak gitu ya, lebih dari satu. Cirinya apa sih? Nah, ciri-cirinya kalau singular itu bendanya itu hanya satu. Bendanya hanya satu. Misalkan apa ya? Apa benda di sini ya? Kayak ini headset ya. Ini headsetnya cuma satu. Nah, itu berarti singular. Nah, kalau nanti lebih dari satu berarti bukan singular lagi. Lalu apalagi? Biasanya benda yang singular itu diawali dengan e atau en. Ya, diawali dengan e atau en. Ini ciri-cirinya ya teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ingat-ingat. Oh, ternyata kalau ada e sama en berarti itu tunggal. Nah, gitu. Nanti mungkin kalau ketemu soal ada e titik-titik, berarti bendanya harus tunggal, tidak boleh jamak. Itu kalau singular. Kalau plural itu bendanya lebih dari satu. Nah, lebih dari satu ini bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, 10, 100, 1000. Nah, pokoknya lebih dari satu itu namanya plural atau jamak. Nah, kalau jamak itu kalau kata benda biasanya ya, biasanya itu diakhiri dengan huruf S atau ada akhiran e dengan s atau ada akhiran ies ya. Akhirannya ies. Nanti ini kan akan kita bahas lagi lebih lanjut. Ini ciri-cirinya dulu ya. Jadi singular itu cirinya bendanya itu hanya satu, lalu biasanya diawali dengan e atau n. Nah, walaupun bisa juga diawali dengan de ya. Nantilah pembahasan lebih lanjutnya. Tapi yang paling gampang diawali dengan e atau n berarti dia singular. Kalau plural bendanya lebih dari satu. Nah, lalu biasanya diakhiri di kata bendanya diakhiri dengan huruf s, huruf es atau ies. Oke, kita lanjut. Bentuk plural itu sendiri, bentuk jamaknya itu sendiri teman-teman ada banyak ya. Kalau lazimnya atau umumnya sih tinggal tambahin s aja gitu, tinggal tambahin s. Misalkan ada book, tambahin s jadi books. Nah, book itu singular, ketika ada s-nya books, maka dia jadi plural atau jamak. Apalagi pencil cuma satu, kalau lebih dari satu pencils gitu ya, berarti itu jamak kalau ada s-nya. Itu kalau bentuk normalnya. Nah, bisa juga kan kayak tadi ditambahkan es, selain tambah s bisa juga tambah es. Pertanyaannya kapan sih kita tambah es? Jadi kita tambahkan akhiran es kalau kata benda tersebut diakhiri dengan huruf berikut. Nih, di sini ada huruf X, ya, ada huruf Z, ada huruf S, SH dan CH. Nah, kalau akhirannya huruf-huruf ini maka ketika mau dijadikan bentuk plural itu ditambahkan es. Contohnya gimana? Nih, box akhirannya kan huruf X. Nih, kelihatannya box ini akhirannya huruf X. Maka ketika dibuat jadi plural maka dia jadi boxes. Boxes gitu ya. Lalu apa lagi? Buzz. Buzz. Nah, ini akhirannya huruf Z. Maka ketika dijadikan plural dia jadi buzzes ya, tambahin e sama s. Apalagi akhiran s kayak boss. Jadi bos dia. Boss.
maka akhirannya ditambahkan es, bosses, ketika menjadi plural. Lalu ada juga akhiran sh seperti wish, ya, wish, harapan, itu diakhiri dengan es menjadi wishes, wishes. Nah, teman-teman boleh sambil latihan pengucapannya ya. Lalu ada watch. Nah, watch itu jam tangan. Maka ketika dijadikan bentuk jamak atau plural maka menjadi watches. Lihat nih, watches. Pertama boxes, buzzes, ya, buzzes, bosses, wishes, watches. Nah, itu tambah es semua. Ya, kenapa ditambahkan es? Ya karena itu akhirannya adalah huruf-huruf berikut. Ini contoh aja ya, banyak yang lainnya. Nah, kalau yang IES gimana? IES itu di apa? Ketika bendanya itu berakhiran huruf Y, tapi sebelum huruf Y itu huruf konsonan. Contoh, candy. Ini huruf terakhirnya kan huruf Y. Ya, huruf terakhir huruf Y. Nah, sebelum Y-nya itu huruf konsonan nih, D itu konsonan. Nah, kalau teman-teman bingung konsonan itu apa? Konsonan itu adalah huruf selain A, I, U, E, O. Ya, konsonan itu adalah huruf selain A, I, U, E, O. Kalau A, I, U, E, O itu namanya vokal. Oke ya. Nah, lihat ini sebelum Y-nya huruf D. D itu termasuk konsonan. Maka ketika dijadikan plural atau jamak, dia Y-nya berubah menjadi I, lalu baru ditambahkan E dengan S. Oke ya, candies. Lalu apalagi contoh berikutnya, berry. Nah, berry sebelum huruf Y-nya terakhir ini ada huruf R. R itu konsonan. Maka ketika menjadi plural dia menjadi berries gitu ya. Nah, bagaimana dengan boy? Nah, boy ini kan huruf terakhirnya huruf Y juga ya. Huruf terakhirnya huruf Y juga. Tapi kita lihat nih, boy, lalu ada toy, itu sebelum huruf Y-nya huruf O. O itu termasuk vokal, bukan konsonan. Maka ketika dijadikan bentuk jamak atau plural dia tinggal tambah S aja, boys sama toys. Oke? Itu bentuk plural yang regular atau yang normalnya seperti ini. Bisa ditambahkan S, bisa ditambahkan ES, bisa ditambahkan IES. Oke. Nah, terus teman-teman, ternyata selain yang regular ada juga bentuk irregular atau bentuk yang tidak beraturan. Kalau tadi kan udah ada aturannya, tambahin S, tambahin ES atau tambahin AIS. Nah, kalau ini dia nggak punya aturan itu. Contoh, tooth. Tooth itu satu giginya. Tapi kalau giginya lebih satu, nggak bisa tambahin tooth, tambahin S gitu, nggak bisa. Dia punya bentuk sendiri, yaitu teeth. Oke. Lalu apalagi? Foot, kaki. Kalau cuma satu, foot. Lebih dari satu, nggak bisa tambah S, jadi foots gitu, nggak bisa. Dia punya bentuk sendiri, yaitu feet. Oke. Lalu ada juga child. Kalau bentuknya singular child, bentuk pluralnya nggak bisa childs pakai S, ya, tapi menjadi children, dia punya bentuk sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Mouse menjadi mice, knife menjadi knives. Lihat nih, F-nya berubah menjadi V, ya. F berubah menjadi V, baru tambahin S. Kenapa cuma tambah S? Karena akhirannya sudah E. Lalu ada leaf, akhirannya huruf F, maka F-nya berubah menjadi V, baru tambahkan ES. Lalu ada lagi men. Nah, ini bentuk pluralnya nggak bisa mens pakai S, tapi men ya pakai E. Begitu juga dengan woman, pluralnya adalah women. Lalu ada tomato. Nah, untuk yang akhiran-akhiran O ya, tomato, hero, nah, itu biasanya tambahnya bukan hanya S tapi E dengan S. Jadi tomatoes pakai E dengan S. Itu ya. Itu namanya bentuk irregular atau tidak beraturan. Bentuk perubahan yang tidak beraturan dalam kata benda. Oke, teman-teman. Sekarang ada contoh-contoh nih. Misal kalau kayak gini ada contohnya. May I have a titik-titik please? Nah, ini kan pilihannya antara singular sama plural ya, teman-teman ya. Ada muffin, ada muffins. Kira-kira yang mana jawabannya? Nah, kalau teman-teman paham, pasti gampang jawabnya. Ternyata jawabannya adalah yang sebelah kiri. Kok kiri? Kenapa nggak kanan? Iya, karena kita ada E. Tadi kan Mister sudah bilang, kalau ada akhiran E sama N berarti dia singular. Ya, cirinya singular adalah E dengan N. Maka karena sudah ada cirinya E, maka kita perlu jawaban yang singular, yaitu muffin. Oke. Berikutnya, yang ini. I like to titik-titik please. Nah, yang kiri atau yang kanan? Betul, karena di sini sudah ada kata-kata to itu kan artinya dua.
Nah, dua itu lebih dari satu, maka kita pilih yang plural, donuts. I'd like two donuts please. Oke ya, pakai S. Oke. Ini juga kan nggak ada e-nya ya. Kalau di sini ada e, berarti yang sebelah kiri. Gitu. Lalu di sini juga sama nih. I see two titik-titik outside my house. Ada kata-kata two, dua. Berarti jawabannya yang plural. Oke. Nah, ini my mother likes to wear titik-titik with her dress. Nah, ini gimana nih? Nggak ada angkanya, ya kan? Tapi nggak ada e atau n-nya juga. Nah, kalau seperti ini berarti jawabannya yang plural. Kenapa yang plural? Karena kalau singular dia harus ada e atau n. Sedangkan di sini e atau n-nya nggak ada. Berarti jawabannya yang plural. Ya, karena plural itu nggak harus pakai angka di depannya, gitu ya. Lalu ada don't forget to wash both of your titik-titik. Nah, kalau ini gimana nih? Nah, kalau ini jawabannya adalah yang kanan. Kenapa? Yang hands. Karena ini ada kata-kata both. Both itu artinya kedua. Jangan lupa untuk mencuci kedua tanganmu. Nah, kedua kan berarti lebih dari satu, gitu ya. Both of your hands. Oke. Okay? Nah, terus teman-teman, dalam penggunaannya singular atau plural, kita bisa menggunakan this is atau these are. This is atau these are. Bedanya apa? Ya, kalau this is yang sebelah kiri itu untuk yang singular. Contoh, this is a book. Ini adalah sebuah buku. This is a book. Ya kan, bukunya cuma satu. Kan ada e-nya, berarti cuma satu. This is a book. Kalau yang banyak, nah pakainya these are. Lebih dari satu pakai these are. These are two books. Bukunya ada berapa di sini? Ada dua. Dua itu lebih dari satu, maka pakainya these are. These are two books. Oke. Okay. Begitu juga selanjutnya, this is an apple. Apelnya ada berapa? Ada satu. Tahu dari mana? Itu ada n-nya. Nah, gitu ya. Kalau ada n-nya berarti satu. These are 10 apples. Nah, pakai apples, pakai these are. Kenapa? Karena apple-nya ada banyak. Ada berapa? Ada 10. Nah, kalau 10 lebih dari satu, gitu ya. Jadi pakai these are. Jadi selanjutnya, this is a mouse. Kenapa pakai this is nggak this are? Ya karena mouse-nya atau tikusnya cuma satu. Tahu dari mana? Kan ada e-nya gitu ya. Terus kalau ini, nah these are 5 mice. Kenapa pakai are? Kan nggak ada s-nya di sini. Iya, ini adalah bentuk irregular ya, bentuk yang tidak beraturan. Jadi kalau tikusnya cuma satu, mouse. Lebih dari satu, mice gitu. Bukan mouses ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini penggunaan this is dengan these are. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Oke. Lalu, oh udah ternyata. Thank you ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan masih belum paham juga atau masih bingung juga ya, mungkin nontonnya bisa diulang-ulang. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa Mr. Fitra berikan buat teman-teman. Semoga kita bisa ketemu lagi ke depannya ya. Menunjukin lagi hub. Oke, Utsman bin Affan. Oke, jangan lupa LCS teman-teman ya. Like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.